Oke, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Elis. Apa kabar nih Pak Edi? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Gimana nih kegiatannya satu hari ini Pak? Ya, Alhamdulillah cukup menguras energi Pak. Ada ada sesuatu hal yang ingin saya utarakan, saya bicarakan dengan Bapak. Iya, Bapak memang kelihatannya tadi mau ingin berbicara sesuatu nih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa nih yang Iya ingin Pak. Bapak utarakan Pak? Saya ingin membicarakan atau menjabarkan terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Pada hari ini saya melaksanakan pembelajaran, tetapi ketika akhir-akhir pembelajaran, ketika jam kedua menjelang pulang, jam kedua tersebut situasi pembelajaran kurang kondusif. Banyak anak-anak yang mengobrol sendiri, ada yang berpindah tempat duduknya dari depan ke belakang, dan juga ada yang tiba-tiba mengeluarkan mainan yang dibawa dari rumah, Pak. Iya ya Pak ya. Berarti artinya ada anak Seperti itu, yang Pak. kurang kondusif situasi di kelas ya Pak ya? Di akhir-akhir jam Ya, pelajaran ya Pak kondusif. ya? Oke. Benar, Pak, benar. Iya, berarti ada anak-anak yang kurang semangat, mungkin karena dia di akhir pembelajaran ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Benar, benar, Pak. Iya Pak. Oke Pak, baik Pak. Setelah di akhir pembicaraan kita nantinya, kira-kira nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita nantinya Pak? Nah, saya ingin suasana kelas yang kondusif, yang nyaman, aman, dan nyaman untuk peserta didik, Pak. Di mana saya ingin mengharapkan anak-anak tertarik dengan apa yang saya sampaikan, di mana saya harus membuat pembelajaran yang menarik, mempersiapkan materi, media, model pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, Pak. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa ya siswa Bapak itu di akhir pembelajaran ada yang kurang semangat, ada yang konsentrasinya terganggu, ada yang ngantuk, ada apa ya Pak ya? Boleh tolong diceritakan Pak Edi? Eh, Baik, siap, Pak. Di mana saya kira saya harus mengulas lagi tentang keyakinan kelas terkait anak-anak yang membawa permainan dari rumah itu eh, berhubungan dengan keyakinan kelas, di mana dalam kelas itu seharusnya tidak boleh membawa permainan tanpa izin atau tanpa himbauan dari seorang guru. Ketika permainan tersebut emang sesuai dengan pembelajaran pada hari tersebut, maka diperbolehkan. Nah, ini anak-anak mungkin melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu saling menghargai antara teman dengan guru terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Saya akan memperkuat lagi keyakinan kelas. Terus saya akan melakukan asesmen diagnostik, di mana saya ingin mengklasifikasikan gaya belajar anak. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Terus saya akan melakukan wawancara kepada guru kelas sebelum saya, yaitu guru kelas 1 terkait dengan profil belajar anak dan gaya belajar anak. Oke Seperti Pak, itu, Pak. iya baik Pak. Kira-kira nih Pak, kalau di skala 1 sampai 10, di posisi atau di level Bapak saat ini, dalam pencapaian tujuan dari Bapak itu, Bapak ini berada di level berapa kira-kira saat ini Pak? Dari level 1 sampai Sampai 10, 10 ya saya Pak? berada di level 7, Pak. Oke Pak, oke. Kira-kira Bapak mau di level berapa kira-kira yang idealnya? Nah, kalau saya yang penting ada peningkatan, Pak. Syukur-syukur Oke. kalau bisa sampai 9. Iya, oke. Baik, Pak. Oke, Pak. Mungkin dari tadi yang Bapak utarakan pasti memiliki hambatan ya, Pak ya. Apa faktor Iya. yang
yang membuat anak tersebut bisa mengantuk, Pak? Kira-kira ya, membuat anak kelas Bapak tadi kurang kondusif, kurang menyenangkan di akhir-akhir pembelajaran. Kira-kira apa faktornya, Pak? Di sini saya setelah melakukan refleksi diri, merenung, terus memikirkan, saya memikirkan terkait kondisi kelas yang mungkin kurang nyaman dalam dalam di dalam kelas, di mana anak-anak murid mungkin ruang kelasnya perlu saya rias lagi, terus ada sudut baca, mungkin saya akan percantik lagi, perlu tingkatkan lagi sumber-sumber bacaannya lebih disiapkan yang lebih menarik, sudut bacanya dibuat menarik, terus saya akan ini mungkin media yang saya gunakan juga kurang konkret, kurang menarik terkait gaya belajar anak, Pak. Oke Pak, Bapak tadi sudah utarakan Pak tentang faktor penyebab daripada anak-anak Bapak, yaitu salah satu usaha Bapak untuk menanganinya, yaitu dengan cara membuat pojok baca yang menarik, gaya belajar yang menarik, membuat pengelompokan belajar. Ya Pak ya, benar ya Pak ya? Halo Pak Edi. Halo Pak. Benar, Pak. Ya benar ya Pak ya. Oke, kira-kira Halo, ya Pak. selain daripada Benar, itu, benar. selain daripada untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, membuat situasi yang menarik, membuat pengelompokan, membuat pembelajaran berdiferensiasi, dan banyak hal yang Bapak utarakan tadi, ada nggak yang lebih signifikan sehingga membuat anak itu langsung, oh ini saya mau begini gitu, ikut dengan apa yang suasana kelas yang menyenangkan sesuai dengan keyakinan kelas yang Bapak ciptakan gitu. Kira-kira ada nggak hal yang lebih signifikan, Pak? Saya akan membuat video pembelajaran di mana saya sendiri nanti sebagai role model pembelajaran, misalnya terkait pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, nanti di situ saya akan membuat video pembelajaran yang saya edit sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi di mana saya sebagai role modelnya, saya akan share sebelum pembelajaran esok hari. Nah, di malam hari saya akan share, nah anak-anak bisa mempersiapkan materinya, bisa mempersiapkan pembelajarannya, melihat video pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Terus saya akan melakukan ice breaking untuk lebih bervariasi dalam pembelajaran. Mungkin ice breaking di awal, di tengah, ketika terjadi kebosanan, kemudian di akhir juga melakukan ice breaking. Terus menyiapkan slide-slide PowerPoint yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, Pak. Minimal itu daripada saya mengajar secara ceramah saja, Pak. Oke, baik Pak. Bapak sudah membuat rencana ke depannya, yaitu dengan menyajikan video yang menarik, membuat ice breaking di awal dan di pertengahan maupun di akhir ya Pak ya, supaya kondisi kelas itu menyenangkan Ya, agar benar, anak Pak. itu tidak mengantuk atau lebih semangat lagi ya Pak ya untuk belajar di kelas Bapak ya Pak ya. Ya, benar. Kira nih, apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak untuk meraih seperti yang Bapak harapkan tadi untuk menciptakan suasana kelas yang menarik, yang anak-anak itu antusias gitu untuk belajar mengikuti pembelajaran Bapak. Apa halangannya gitu atau hambatannya kira-kira yang Bapak alami? Terkait motivasi belajar anak, ini kan komitmen anak ini yang naik turun. Nah, di mana saya perlunya dukungan antara wali murid, rekan sejawat, dan serta ekosistem sekolah, di mana sarana prasarana juga sangat menunjang. Kebetulan di sekolah saya jaringan internet juga sudah memadai, juga sudah menjangkau. Nah, saya akan menggunakan dalam menyajikan PowerPoint yang interaktif, saya akan menggunakan fasilitas sekolah yang ada, di mana untuk komitmen saya meminta bantuan kepada wali murid. Oke Pak, baik Pak. Berarti Bapak sudah tadi membuat masa apa untuk menangani hambatan dan gangguan tersebut. Kira-kira nih
Apa rencana Bapak untuk mengatasi hambatan tersebut hingga Bapak bisa mencapai tujuan ya Pak? Nah, selain daripada yang tadi gitu, Oke, rencana Bapak apa? Gitu kira-kira. siap. Setiap saya melakukan pembelajaran hari ke-1, hari kedua, sampai hari-hari selanjutnya, saya akan selalu melakukan refleksi dan meminta umpan balik terhadap rekan sejawat. Misalnya, pimpinan melakukan supervisi kepada pembelajaran yang telah saya lakukan. Rekan sejawat bisa melihat juga apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya sampaikan. Nah, di situ nanti saya membutuhkan kritikan-kritikan dan saran yang membangun, Pak. Nah, dari Oke, situlah saya belajar untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya sampaikan. oke Pak, baik Pak. Bagus ya Pak ya. Rencana Bapak ke depannya sudah Bapak utarakan untuk mengatasi masalah atau hambatan yang Bapak alami dengan cara tadi Bapak membuat refleksi ya Pak, benar ya Pak ya? Ya, Iya. benar, Pak. Kira-kira nih Pak, apa strategi lain ya gitu supaya yang lebih signifikan Pak dalam mengatasi masalah tersebut? Strategi lain, ini kan pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya dengan unjuk kerja, Pak. Nah, di mana dalam pembelajaran saya akan selalu eh, menghasilkan produk-produk, misalnya mau bisa anak-anak membuat poster, membuat kerajinan tangan. Nah, dari situ nanti anak-anak semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin bisa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila anak-anak bisa bercerita. Jadi hasil unjuk kerja itu tidak selalu tentang tugas-tugas yang bisa hasil kerja itu bisa bermacam-macam, Pak. Jadi Iya, anak-anak semakin menarik dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. oke baiklah Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa lama Bapak bisa mewujudkan seperti yang Bapak harapkan tadi? Kalau Supaya suasana untuk kelas yang menyenangkan gitu. Kira-kira oh berapa ya, lama? tentunya membutuhkan waktu di mana 1 hari 2 hari tentunya dari sedikit nantinya insya Allah ada peningkatan. Nah, kira-kira 3 sampai 1 minggu, Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira untuk mewujudkannya 3 atau 1 minggu ya Pak? Satu Ya, minggu tiga atau tiga hari minggu gitu. sampai 1 minggu, Pak. Oh, tiga tiga hari hari sampai tiga hari 1 minggu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, 3 hari Apa 1 minggu. komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Komitmen saya ingin selalu atau ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, yang nyaman, dan yang memberikan pembelajaran yang berbeda, yang sesuai dengan gaya belajar anak. Oke Pak, baik Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, siapa yang membantu Bapak dalam mengingatkan komitmen Bapak tadi Pak? Supaya nanti kondisi kelas Nah, Bapak selalu maksudnya menyenangkan, aman dan antusias anak-anak. Kira-kira siapa yang membantu Bapak? nah, tentunya saya kan kelas 2. Nah, ini bersama guru kelas 2 ada kombelnya, komunitas belajar. Nah, Iya. terutama saya mengutamakan sesama guru kelas 2 dulu. Kalau setelah itu mungkin rekan sejawat lain, guru-guru yang lain. Setelah itu yang selalu membantu mengingatkan saya yaitu pimpinan, Pak. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah utarakan bahwa Bapak akan menciptakan situasi atau kondisi kelas yang menarik, membuat video yang menarik, baru membuat ice breaking, hal menarik ya Pak Ya, ya. benar, Pak. Saya harap Benar. nanti kelas Bapak itu ya sesuai dengan keinginan Bapak, rencana Bapak, ya Pak ya. Dan Bapak juga ada Benar, yang Pak. membantu Bapak seperti rekan rekan sejawat Bapak, yaitu kelompok belajar atau juga kepala sekolah ya Pak ya. Iya, Ya, sangat benar, bagus Pak. ya Pak ya. Kira-kira Pak, dari hal tersebut, kapan itu bisa Bapak lakukan? Nah, nanti malam saya akan merencanakan modul ajarnya, rencana pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, terus mempersiapkan media pembelajarannya, Pak. Nah, nanti lusa, Pak, besok nanti malam saya siapkan, besok saya siapkan lagi. Nah, 2 hari ke depan saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, baik Pak. Mantap ya, bagus ya Pak ya.
Ya, Bapak telah menemukan tadi solusi dari bagaimana mengatasi masalahnya semuanya dan membuat kira-kira membuat kelas yang menyenangkan, dan Bapak juga sudah membuat harapan Bapak ke depannya, dan Bapak juga sudah berkomitmen, dan ada lagi Bapak sudah membuat ada yang membantu Bapak dalam mewujudkan komitmen Bapak tersebut, mengingatkan Bapak. Luar biasa ya Pak ya. ya benar Iya Pak. nih Pak. Iya. Gimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol santai nih Pak? Apakah ada uh, Bapak sudah menemukan titik cerah, sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak kira-kira Pak? Ternyata dengan Nah, diskusi seperti ini, secara tidak langsung saya sudah menggali potensi apa yang ada dalam diri saya, Pak. Saya ternyata bisa memunculkan, menggali, mengembangkan apa yang belum saya laksanakan dalam pembelajaran. Saya mendapat pemikiran yang terbuka setelah melaksanakan diskusi pada siang hari ini. iya Pak. Sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Elis. Ya sangat senang ya Pak ya. Oke Pak, kira-kira nih Ya. Pak ada hal lain lagi nggak yang ingin Bapak bicarakan, yang ingin Bapak utarakan gitu? Ada kira-kira yang lain lagi Pak? Sementara Ada terkait lagi. dengan Ya. pembelajaran yang kurang kondusif dulu, Pak, nanti hari-hari berikutnya boleh saya berdiskusi menjabarkan lagi dengan Bapak Elis. Oke lah Pak, baik Pak. Kita sudah di ujung pembicaraan kita karena kita hanya berbincang singkat-singkat aja Pak. Ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, Siap, kalau Pak. begitu Pak, Bapak sudah menemukan solusinya daripada permasalahan Bapak, sampai ketemu minggu depan ya Pak ya. Saya menunggu Siap, nih, Pak. menunggu kabar atau informasi dari Bapak gimana kondisi anak-anak Bapak di kelas ya Pak ya. Baik, Pak. Nanti Nah, saya baik akan ya. kabari Bapak dan saya akan meminta kritik dan saran masukan lagi, Bapak. Iya, saya senang nih berbincang dengan Pak Edi nih. Pak Edi ini luar biasa nih Pak ya. Semangat Pak ya mengajar ya Pak ya. Siap, siap. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Sama-sama, ya Pak Bapak ya. Elis. Ya, Ya. terima kasih Pak.